Di awal cerita kita diperlihatkan dengan 4 bocil yang ingin pergi bermain. Sama seperti bocil-bocil yang lain, mereka pergi bermain untuk mencari kesenangan untuk mereka. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka menuju hutan yang dimana mitosnya di hutan tersebut terdapat sebuah gubuk tua tempat dimana sosok Rasu atau yang biasa kita sebut kuyang disegel. Sesampainya di hutan, keempat bocil ini pun melihat sebuah gubuk tua yang menjadi bahan pembicaraan warga setempat. Dengan perasaannya yang campur aduk, keempat bocil ini pun bermain dengan perasaan takut. Tanpa berlama-lama, keempat bocil ini pun bermain petak umpet di tempat tersebut. Permainan pun dimulai, di mana setelah salah satu anak harus mencari ketiga temannya yang bersembunyi. Terdapat dua anak yaitu bernama Noi dan juga Sai berencana untuk bersembunyi di dalam gubuk tersebut. Di sini terlihat si anak laki-laki bernama Noi itu merasa takut ketika diajak bersembunyi oleh Sai untuk masuk ke dalam gubuk tersebut. Sai pun berusaha menenangkan Noi agar tidak merasa takut, sampai pada akhirnya Sai meminjamkan jimat dari orang tuanya kepada Noi agar dia tidak takut. Pada akhirnya mereka pun bersembunyi di tempat yang berbeda. Si Noi bersembunyi di ruangan luar, sedangkan Sai bersembunyi di dalam salah satu kamar yang ada di dalam gubuk tersebut. Betapa kagetnya Sai setelah masuk ke dalam salah satu ruangan, dia melihat sesuatu yang selama ini jadi bahan pembicaraan warga tentang kotak segel untuk kuyang itu ternyata benar adanya. Dengan rasa penasaran bercampur dengan rasa takut, Sai pun memberanikan diri untuk mendekat dan melihat isi kotak tersebut. Sai pun mendekat dan mengarahkan pandangannya ke dalam kotak tersebut, namun Sai hanya mendapati kotak besar yang kosong. Tak lama kemudian, Sai pun merasakan ada sesuatu di belakangnya yang mengintai dirinya. Scene pun berpindah. Belasan tahun berlalu, Sai pun sudah beranjak remaja. Terlihat Sai yang baru saja bangun tidur dan membereskan tempat tidurnya. Dia sedikit terkejut dengan adanya darah di kasurnya. Mengingat dia yang sudah beranjak remaja, Sai pun beranggapan kalau itu adalah darah menstruasinya. Dia pun lekas membersihkan bekas darah itu. Selepasnya dia membersihkan tempat tidurnya, dia pun berdandan dan bersiap-siap untuk pergi ke tempat keseharian dia beraktivitas. Di tengah-tengah perjalanannya, dia pun berpapasan dengan teman masa kecilnya yaitu Gert. Di sini Gert berusaha mengajak Sai untuk jalan-jalan, tapi Sai menolak karena dia merasa ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Pada akhirnya, sampailah Sai ke tempat tujuannya, di mana tempat ini adalah sebuah klinik, yang mana klinik ini memang disediakan oleh warga kampung untuk membantu para korban konflik yang ada di kota itu. Dan Sai pun ditugaskan oleh warga kampung untuk menjadi asisten dokter di klinik tersebut. Tidak lama kemudian, ada seorang ibu-ibu yang membawa anaknya ke klinik karena terluka kakinya akibat terjatuh saat bermain. Saya pun bergegas mengambil peralatan sekiranya untuk membantu membersihkan luka si anak tersebut. Tapi entah apa yang terjadi, di tengah-tengah saya membersihkan luka anak itu, tiba-tiba saya merasakan haus ketika melihat darah luka di kaki anak tersebut. Di malam harinya, di saat saya pun ingin beristirahat tidur, di dalam tidurnya dia mimpi melihat bangunan gubuk tua yang pernah dia gunakan untuk bermain di masa kecilnya dulu. Dan ketika dia bangun, dia pun kaget karena mendapatkan jendela yang terbuka dan tempat tidur yang berantakan. Dan lagi-lagi darah yang terdapat pada tempat tidurnya pun terulang kembali. Di sini dia terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Semenjak saya mengalami hal aneh itu, hari-hari saya pun terlihat seperti orang bingung.
Dia pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya. Untuk menjawab rasa penasarannya, saya pun memutuskan untuk mengajak Gert untuk pergi ke hutan mendatangi gubuk tua yang terlihat di dalam mimpinya itu. Secara tiba-tiba, saya dan Gert melihat seseorang berada di hutan. Mereka pun berhati-hati dan bersembunyi. Ketika saya memperhatikan orang tersebut, saya berpikir seperti mengenal orang itu. Dan benar saja, orang itu adalah Noi, teman saya sejak kecil. Mereka tidak pernah bertemu karena Noi harus ikut kedua orang tuanya ke kota untuk menempuh pendidikan. Namun, saya dan Gert terkejut karena Noi tidak sendirian. Noi datang dengan segerombol orang yang mengaku mereka adalah pemburu kuyang. Dan pada akhirnya, saya dan Gert membawa Noi beserta rombongan menuju ke kampung. Sesampainya di kampung, tentu saja para warga mempertanyakan gerombolan ini dan lagi-lagi gerombolan ini menjelaskan kepada warga bahwa mereka adalah pemburu kuyang. Warga pun antara percaya dan tidak soal adanya kuyang yang ingin mereka buru itu, karena warga sendiri tak pernah melihat adanya kuyang di kampung mereka. Dan gerombolan ini pun meminta izin untuk menetap di kampung itu dengan bernegosiasi. Bila diberikan izin, gerombolan ini berjanji untuk membantu warga menangkap kuyang. Akhirnya warga pun mengizinkan selama gerombolan ini tidak mengusik atau merugikan warga setempat. Akhirnya saya pun membawa Noi ke klinik dan mempersilahkan Noi untuk tinggal di sana. Di saat setibanya di klinik, Noi pun bercerita mengapa dia ada di dalam gerombolan tersebut. Alasannya karena kedua orang tuanya sudah tewas dan pendidikannya sebagai dokter pun terpaksa terhenti gara-gara konflik yang terjadi di kota itu. Akhirnya dia lebih memilih ikut gerombolan itu demi bertahan hidup. Malam hari pun kembali tiba. Ketika hendak pulang, saya merasakan sesuatu ada yang aneh di dalam dirinya. Saya yang tadinya hendak pulang dan ingin diantarkan oleh Gert karena saya merasa ada yang aneh dan takut Gert berpikir yang tidak-tidak pada dirinya. Saya pun melarang Gert untuk mengantarnya pulang. Dan benar saja, keadaan membuat saya semakin kacau. Ketika dia bangun tidur, bukan hanya kamar yang berantakan, bahkan saya pun juga muntah darah di pagi itu. Ketika malam hari tiba, terlihat para gerombolan pemburu kuyang itu sedang berpatroli keliling kampung, berharap pada sosok kuyang yang mereka temukan. Dan terlihat juga Noh yang sedang melakukan aktivitasnya di sawah. Pada malam itu pun, saya sengaja untuk tidak tertidur, demi mencari tahu jawaban ada apa dengan dirinya. Benar saja, dia merasakan sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Dia mulai tidak terkontrol dan mulai kejang-kejang, dan tidak lama kemudian kepalanya pun terlepas dari tubuhnya. Sesaat setelah kepala saya terlepas, tiba-tiba ada seorang warga yang panik histeris teriak minta tolong pada gerombolan itu karena mendapati anak balitanya mendadak menghilang. Dan ternyata di saat itu juga terlihatlah sosok kuyang yang menculik anak balita itu. Warga satu kampung pun panik dibuatnya. Namun tidak lama kemudian, salah seorang anggota pemburu kuyang itu masih sempat menyelamatkan anak balita itu yang disembunyikan oleh si kuyang di semak-semak. Ketika si kuyang melarikan diri karena merasa diburu dalam perjalanannya, dengan tidak sengaja Noi melihat sosok kuyang tersebut yang terbang tepat di atas kepala Noi. Noi yang melihat hal tersebut lekas langsung mengejar kuyang itu. Melihat kuyang itu yang terbang menuju ke arah rumah Sai, Noi pun semakin panik dan mempercepat laju larinya. Noi yang melihat si kuyang itu masuk ke rumah Sai melalui jendela dengan bergegas, Noi pun langsung memanjat jendela untuk memastikan keadaan Sai. Namun betapa terkejutnya Noi, ternyata kepala terbang yang dilihatnya itu adalah kepala dari Sai.
Saking terkejutnya, Noi sampai-sampai terjatuh dari tangga yang menunjukkan betapa tak sanggupnya dengan kenyataan yang dia lihat. Kenyataan yang dimana wanita yang dia sukai adalah sosok kuyang yang sudah merasukinya sejak kecil. Keesokan harinya, dimana bila hari siang, saya menjadi manusia biasa. Dan dia pun datang ke klinik menemui Noi yang sudah melihatnya dirinya seperti apa tadi malam. Akan tetapi, saya menemukan bahwa Noi sudah pergi dari klinik itu, dan ternyata pada malam hari itu juga ternyata Noi langsung meninggalkan klinik dan tidur di wihara di kampung tersebut. Pada pagi harinya, Noi pun dibangunkan oleh salah satu biksu yang ada di wihara itu. Noi pun bangun dan menjelaskan kepada si biksu itu kenapa dia memilih tidur di situ. Setelah mendengarkan penjelasan dari Noi, biksu itu pun balik memberi penjelasan pada Noi. Setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar dari sang biksu, Noi pun berkeyakinan bahwa wanita yang dia sukai itu bisa sembuh dan bisa menjadi manusia normal kembali. Dan akhirnya, Noi pun kembali dan mencoba bersahabat dengan keadaan. Dia pun mulai menerima dan menerapkan pemikiran dalam kepalanya bahwa saya itu tidak jahat, melainkan dia sedang sakit. Oleh karena itu, setiap malam, Noi mendatangi rumah saya membawakan saya ayam mati agar ketika kepala saya terlepas dan hendak mencari darah untuk dihisap, cukup ayam mati bawaannya lah yang dihisap darahnya. Di siang harinya, Noi pun berusaha menemui saya. Saya yang sedang kalut pikirannya tidak tahu harus bagaimana, terlihat sangat sedih. Tetapi Noi berjanji akan mencari cara agar saya bisa hidup normal kembali. Karena saya merasa selalu saja melihat penampakan gubuk tua itu di dalam kepalanya, saya pun akhirnya mengajak Noi untuk mendatangi gubuk tua itu, mencari jawaban dari semua pertanyaan yang ada di benak saya. Sesampainya di gubuk tersebut, tiba-tiba datanglah gerombolan pemburu kuyang itu yang memang dari awal ternyata sudah membuntuti mereka berdua. Saya yang mengetahui dia sedang diikuti dan dia merasa terancam keselamatannya, jiwa kuyangnya pun keluar. Alhasil, semua pemburu itu dibantainya, yang hanya menyisakan Gert dan ketua gerombolan pemburu itu. Dan ternyata diam-diam Gert pun ikut membuntuti mereka berdua. Gert dan ketua gerombolan itu memang selamat, tapi mereka sempat tergigit oleh kepala saya. Karena masih ada yang selamat dari kejadian malam itu, otomatis mereka berdua yang selamat itu mengetahui bahwa yang menyerang mereka adalah kepala dari saya. Akhirnya ketua gerombolan itu memberitahu warga bahwa kuyang yang merasakan itu adalah saya. Warga pun beramai-ramai mendatangi rumah saya untuk mencari tahu kebenarannya. Ramailah ke kediaman saya, dan saya pun keluar dari rumah untuk menemui para warga yang mencarinya. Dari sekian banyaknya orang di kediaman saya, hanya ada 2 orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Yang pertama adalah ketua gerombolan itu, yang kedua adalah Gert, teman saya sendiri, yang dimana kedua orang ini adalah korban selamat dari pembantaian malam itu. Pada saat itu, ketua gerombolan masih terus saja meyakinkan para warga bahwa si kepala terbang itu adalah saya. Merasa sulit mendapat kepercayaan warga, akhirnya ketua gerombolan itu memberitahu semuanya bahwa Gert juga saksi sekaligus korban selamat. Akhirnya warga pun perhatiannya tertuju kepada Gert. Para warga pun mendesak Gert agar mau berbicara sejujur-jujurnya. Gert pun bingung harus menjawab apa, mengingat saya adalah teman yang baik dan juga sudah menjadi teman sejak kecilnya. Dengan terpaksa, Gert pun memberikan kesaksian palsu kepada warga. Gert bilang kepada warga di malam kejadian itu bahwa ketua dan gerombolannya lah yang menculik saya dan hendak disekap di gedung tua itu. Dan Gert mengaku dialah yang membantai para gerombolan demi menyelamatkan saya yang hendak disekap dan diperkosa di dalam gubuk tua itu oleh ketua gerombolan serta anggotanya.
Terpaksa Gert harus berbicara itu semua demi keselamatan Sai, walaupun dia tahu siapa Sai sebenarnya. Setelah kejadian itu, orang tua Sai mengajak Sai untuk menonton film. Tapi namanya juga di kampung, nonton filmnya ya bukan di bioskop, melainkan layar tancap yang tersedia. Di tengah-tengah kerumunan warga, saya pun kembali merasakan hal aneh dalam dirinya. Ya, sudah bisa dipastikan, karena waktu menunjukkan malam hari, di saat itulah kepala saya akan terlepas kembali. Warga pun panik berhamburan ke sana kemari, berusaha menyelamatkan diri di saat yang bersamaan. Datanglah dua makhluk aneh yang ingin berusaha menghancurkan kepala saya. Usut punya usut, ternyata kedua makhluk ini adalah kedua orang korban selamat dari malam pembantaian itu, yaitu ketua gerombolan dan juga Gert. Mereka berdua berubah menjadi makhluk aneh karena terkena gigitan si kepala terbang tersebut. Lalu tiba-tiba Noi pun datang melihat kepala wanita yang ia cintai hendak dihancurkan oleh makhluk yang aneh yang berasal dari Gert. Noi pun memohon kepada Gert untuk tak menghancurkan si kepala terbang tersebut. Melihat permohonan Noi yang dituruti Gert, makhluk aneh yang berasal dari ketua gerombolan itu pun tak terima, dan akhirnya terjadilah pertikaian antara kedua makhluk aneh tersebut. Adanya kejadian ini, otomatis para warga kampung pun tahu siapa Sai sebenarnya. Marahlah mereka dan berusaha menghancurkan tubuh Sai yang sudah ditinggalkan oleh kepalanya. Melihat aksi warga yang demikian, Noi pun tak tinggal diam. Dia pun berusaha melindungi tubuh Sai dengan berbagai cara. Perkelahian kedua makhluk aneh itu pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya makhluk aneh dari jelmaan Gert pun terbunuh. Setelah membereskan Gert, makhluk aneh jelmaan ketua gerombolan ini pun melanjutkan misinya untuk menghancurkan si kepala terbang tersebut. Tapi lagi-lagi Noi masih saja melindunginya, walaupun dia harus melawan si makhluk aneh itu. Dan ketika makhluk aneh yang berasal dari jelmaan si ketua gerombolan itu berhasil menggapai kepala Sai, di saat yang tepat seorang biksu datang dan melontarkan tembakan yang tepat mengenai si makhluk aneh tersebut. Lalu si biksu pun menyarankan Noi pergi untuk meninggalkan kampung tersebut. Biksu itu menyampaikan agar Noi pergi menuju sungai yang dimana di sungai itu terdapat perahu yang nantinya bisa digunakan untuk pergi dari kampung itu. Noi pun bergegas berlari menuju sungai serta membawa tubuh wanita yang ia cintai itu. Sesampainya di pinggir sungai, tanpa disadari, ternyata ada salah satu warga yang mengintai pelarian Noi yang tentu saja bertujuan untuk menghancurkan kepala si kuyang tersebut. Karena ketidaksadaran Noi atas situasi sekelilingnya, akhirnya salah satu warga pun berhasil menembak dan memecahkan kepala terbang tersebut.